nama saya Sudarno. Ya, jadi saya didaftarin oleh istri, kemudian semua juga diurusin istri, termasuk isi form diurusin istri. Jadi saya nggak tahu saya didaftarin sakit apa gitu. Bahkan saya sebenarnya nggak tahu ini meditasi kesehatan, saya tahunya ini meditasi aja gitu. Jadi tapi sebenarnya saya jadi ingat saya dulu mungkin tahun 2000-an saya pernah googling tentang Bali Usada. Waktu itu saya mau belajar meditasi. Ya, pernah saya mau belajar meditasi. Terus saya juga jadi ingat, kemarin saya jadi ingat 2021 bulan Februari waktu Imlek saya datang ke Bali. Saya ke daerah Jimbaran itu melalui jalan depan itu saya melihat perang Bali Usada. Saya jadi ingat lagi gitu. Jadi mungkin sudah ada jodoh gitu ya. Jadi didaftarin oleh istri, kemudian istri hanya pesan makanannya enak, tempatnya kamu pasti suka. Terus balik lagi apa yang diisi tentang sakitnya itu adalah pertama banyak pikiran. Saya shock kan, saya banyak pikiran gitu. Sama sakit pinggang, yang memang saya sakit pinggang. Benar bahwa pinggang saya itu sering sakit kalau duduk nggak nyender. Terus sebelumnya saya sudah pernah ikut hipnoterapi, sudah sembuh sebagian. Terus malam pertama itu pinggang saya itu sakit sekali. Terus tiba-tiba saya ingat saya waktu muda kan ada anak nakal gitu ya. Ada anak nakal, terus saya bukan anak nakal, saya anak baiknya. Tapi saya berani ngelawan gitu, saya ingat saya tendang pinggang orang itu. Jadi ya mungkin saya masih ada sedikit rasa bersalah waktu itu ya. Jadi kemarin saya ingat saya menggunakan metode yang pernah saya tahu, saya memaafkan diri saya sendiri. Ya, bersyukur hari kedua, hari ketiga dan seterusnya memang masih sakit, tapi itu sakit yang normal, udah nggak seperti yang hari pertama gitu. Saya jadi ingat di sini waktu saya meditasi, saya sebenarnya saya melihat anak saya itu suka show off gitu ya. Saya melihat anak saya kok suka memamerkan sih, dia pernah ini gitu. Menurut saya sudah agak kelebihan, menurut istri saya juga sudah agak kelebihan. Jadi kemarin beberapa hari itu saya waktu meditasi saya jadi ingat waktu SMP saya punya koko ya, kakak laki-laki. Koko saya memang rajin, tekun, pinter. Sekarang memang jabatannya tinggi di salah satu bank di Indonesia, bank internasional. Jadi saya dibanding-bandingkan dengan koko saya waktu saya SMP. Jadi mereka mungkin berharap saya sebaik koko saya gitu. Harus rumah saya kan, saya dari Kepulauan Riau, rumah di situ kan gede-gede juga, tanahnya luas, kemudian banyak rumput-rumput gitu. Koko saya tuh suka rajin, maksudnya bersihin rumput gitu. Kalau saya nggak pernah gitu. Jadi saya dibanding-bandingkan. Jadi saya jadi ingat saya harus membuat diri saya harus lebih seperti koko saya harus, maksudnya harus berhasil lah gitu. Itu sepertinya jadi turun ke anak saya. Menurut saya melihat anak saya show off, tapi saya sebenarnya saya sendiri juga jadinya sering kalau saya berhasil sesuatu, apalagi acara-acara seperti ini, saya paling suka dulu sebelum saya sadar, saya paling suka sharing seperti ini dan saya memamerkan saya sudah berhasil ini. Makanya kemarin itu saya sadar akan itu. Saya kali ini kesempatan ini saya nggak mau berbicara sebenarnya. Hanya kemarin nunjuk yang laki-laki nggak ada yang mau, jadi saya baru maju ke depan. Jadi kalau saya agak gugup berarti diri saya ada yang belum beres gitu. Ada menurut saya ada si sadar sama si show off ini mereka lagi berperang gitu mungkin di dalam diri saya. Ya, kemudian balik lagi ke meditasi hari pertama, ya saya ingat istri saya bilang ya supaya saya bisa ngajar dia gitu. Jadi saya ingat itu juga. Saya hari pertama itu saya tekad terus, saya bertekad kuat gitu.
benar-benar tekad kuat. Sebelum tekad kuat aja saya udah nggak bergerak gitu. Jadi selama 45 menit meditasi yang pertama tuh kaki saya nggak bergerak sama sekali, sehingga saya capek sekali gitu. Terus saya juga jarang minum. Saya jarang minum hari pertama karena saya suka lingkungannya. Saya di belakang saya lihat pohon-pohon, terus saya bisa lihat satu pohon itu cukup lama, saya menikmatin dia gitu. Kemudian akhirnya saya ada masalah batuk sama sakit tenggorokan juga ya. Jadi kurang minum, hari pertama udah sakit tenggorokan. Nah justru itu saya bisa membuktikan ini benar bisa berhasil gitu. Jadi selama meditasi itu saya menggunakan teknik yang diajarin. Benar saya nggak, maksudnya biasanya kalau udah sakit tenggorokan itu saya harus pasti ke dokter gitu. Nah itu juga mungkin kenapa istri saya kirim saya ke sini, karena istri saya terakhir-terakhir ini kan suka ngomongnya, saya bilang kamu ngomongnya udah kayak tingkat dewa gitu, sakit ya mesti ke dokter gitu. Jadi mungkin dia minta saya ke sini untuk belajar juga. Akhirnya selama beberapa hari ya sakit tenggorokan saya bisa sembuh, pilek saya kemarin sedikit pilek juga sembuh tanpa minum obat gitu. Saya sering lupa bawa handuk. Kemarin malam saya udah habis mandi, saya lihat, saya sadar saya kayaknya lupa bawa handuk gitu. Jadi ya kita harus waspada setelah meditasi ini, itu mengingatkan saya supaya harus tetap waspada untuk berlatih, sehingga supaya kita tidak balik lagi ke keadaan normal kita.